Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Naufriliana dengan NIM 856971733 dari kelas 7A. Di sini saya akan mempresentasikan laporan mandiri saya, yaitu praktikum IPA di SD mengenai makhluk hidup yang berjudul simbiosis. Simbiosis itu sendiri terdiri dari 3. Yang pertama, simbiosis parasitisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Yang ketiga, simbiosis mutualisme. Baik, langsung saja kita menuju ke presentasi yang akan saya sampaikan. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup di mana yang satu pihak dirugikan dan pihak yang lain diuntungkan. Makhluk hidup yang mendapatkan keuntungan disebut parasit, sedangkan makhluk hidup yang dirugikan disebut sebagai inang. Apabila simbiosis parasitisme terjadi ketika satu spesies atau parasit hidup bersama, maka spesies inang akan menjadi korbannya. Salah satu contoh hubungan yang merupakan simbiosis parasitisme terjadi pada nyamuk dan manusia. Nyamuk mendapat keuntungan dengan menghisap darah dari manusia, sedangkan manusia dirugikan karena dapat terjangkit penyakit berbahaya. Kemudian, contoh simbiosis parasitisme yang selanjutnya yaitu benalu dan tanaman inangnya, misalnya pohon mangga. Benalu yang hidup di pohon mangga akan mendapatkan makanan dan perlindungan dari pohon tersebut. Sedangkan pohon mangga akan dirugikan karena sari makanannya diambil oleh benalu. Selain contoh yang sudah dijelaskan, ada contoh lain yaitu contoh simbiosis parasitisme antara sapi dan lalat. Kemudian ada kucing dan kutu, manusia dan kutu. Kemudian yang terakhir ada anjing dan kutu. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah suatu hubungan simbiosis di mana suatu spesies makhluk hidup diuntungkan, sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan atau dirugikan. Salah satu contohnya yaitu bunga anggrek putih dan pohon mangga. Keberadaan semut rangrang akan sangat menguntungkan pohon mangga, karena semut rangrang akan melindungi pohon mangga dari serangan hama yang akan merusak pohon mangga. Semut rangrang memperoleh keuntungan karena dapat membuat sarang pada pohon mangga, sehingga ketika terdapat hama yang akan menyerang pohon mangga, artinya hama itu menyerang sarang semut rangrang. Kemudian ada semut rangrang dan pohon mangga. Selanjutnya yang terakhir, kata dengan enceng gondok. Yang ketiga, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya yang saling menguntungkan. Pada simbiosis mutualisme ini tidak ada makhluk hidup yang dirugikan. Mereka sama-sama mendapatkan keuntungannya masing-masing. Salah satu contoh dari simbiosis mutualisme yaitu hubungan kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu menghisap nektar yang ada pada bunga, sedangkan bunga mendapat bantuan penyerbukan dari kupu-kupu. Kemudian ada lebah dan bunga. Selanjutnya, contoh yang terakhir ada kerbau dan burung jalak. Sekian video yang telah saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.